Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Mushola Al-Masuriyah, Ketua DKM Bapak Adani, Koordinator Majelis Ilmu Pak Rohid, dan seluruh jemaah Bapak Ibu, para penggiat dan pecinta ilmu. Semoga kita semua senantiasa Allah sehat dan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah bermanfaatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ingatkan hati kita, Allah lapangkan hati kita bersama-sama duduk di tempat yang mulia, majelis ilmu yang disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai taman surga. Semoga terus Allah bersamakan kita dalam kebaikan dan di akhirat ketemu lagi di surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nasya'irul Ibad. Pada pertemuan malam hari ini kita masuk babul usyari, yaitu bab yang mana setiap makolahnya berisi 10 nasihat. Babul usyari. Bismillahirrahmanirrahim. Babul usyari, bab ini yaitu bab yang ke-10. Makalah yang pertama, al-maqalatul ula, makalah yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, alaikum bis-siwaki fa inna fihi asyra hisari. Alaikum bis-siwaki, alaikum seharusnya atas diri kalian, seharusnya sayudzanya, semestinya atas diri kalian, bis-siwaki melakukan siwak. Siwak itu apa? Siwak itu menggosok gigi, menggosok mulut dengan kayu, yang mana kayu itu sebagaimana dicontohkan Rasulullah yang seringkali buat oleh-oleh orang pulang haji dan pulang umroh, namanya kayu arok. Itulah siwak, dan itu yang dibiasakan Rasulullah menggunakan siwak. Walaupun tidak wajib, tapi ini sangat-sangat dianjurkan. Sehingga Rasulullah sampai menegaskan, alaikum bisiwak, seharusnya kalian semua melakukan siwak. Kapan itu siwak dilakukan? Fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Setiap saat dan setiap kondisi itu disunahkan. Bangun dari duduk disunahkan siwak. Mau sholat siwak, mau ngaji siwak, mau baca Quran siwak, bahkan mau naik kendaraan aja bersiwak. Sehingga orang-orang Arab tahu itu biasa, para driver tuh sopir-sopir bis yang orang Arab itu mulutnya itu nggak lepas dari siwak. Malah kadang-kadang itu siwak jadi mood gitu aja. Kalau orang Indonesia merokok gitu, orang sana
sesungguhnya di dalam siwak asyra hisalin terdapat 10 keadaan yang mulia, 10 keadaan mahmudatin yang mulia. Orang yang bersiwak akan mendapatkan 10 kemuliaan. Gitu. Ada yang bawa siwak? Dipakai. Saya kalau pas nggak bawa, saya bersiwak pakai ujung kain. Itu boleh Pak? Ujung baju boleh. Itu secara fikih sudah mendapatkan pahala siwak. Tapi secara keutamaan khasiat belum dapat. Harusnya pakai kain khusus itu. Tapi secara fikih sudah dapat pahala siwak. Pakai ujung baju boleh, tapi ujung bajunya sendiri Bu ya. Tetangga ditarik siwak. Yang tergantung teman-teman. Ujung baju sendiri. Orang yang bersiwak mendapatkan 10 kebaikan. Apa itu? Yang pertama, yutahhirul fam. Orang yang bersiwak mensucikan mulutnya, sehingga zawal raihati al-karihah. Orang yang bersiwak menghilangkan bau mulut Pak. Mulutnya bersih, bau mulutnya juga bersih. Biasanya mulutnya bau, ludahnya bau. Kalau orang yang bersiwak, itu bau mulut itu ternetralisir Pak, dengan kayu siwak. Kalau siwak itu kan kalau Bapak rasakan diresep-resep itu ada rasa yang berbeda, aroma yang berbeda, dan itu akan menetralisir bau mulut Pak. Nggak bau lagi, mulutnya jadinya segar. Itu keutamaan yang pertama. Orang yang bersiwak mulutnya bersih dari bau. Dalam kajian yang lain, bersih mulutnya bisa diartikan orang yang rajin bersiwak mulutnya lebih terjaga, terhindar dari kebohongan, terhindar dari keburukan omongan. Itu orang yang rajin bersiwak. Jadi dia bisa bersih lahir, bersih batin. Itu barokahnya bersiwak. Orang kok mulutnya ember, ada orang ember, apa baik itu mulut udah kayak comberan tuh. Apa? Ya karena semua keburukan diomongin, ngomongnya ngawur, kalau mengumpat segala binatang keluar semua, udah kayak comberan. Jadi dia kotor lagi, ya kotor juga batinnya. Tapi kalau dia mau bersiwak, bersih lahirnya, bersih pula batinnya. Insya Allah itu mulut bersih, mulut baunya bersih pula orangnya, lebih santun, lebih bijak, mengumpatnya terhilangkan dari mulut itu. Itu yang pertama. Makanya Bapak kalau kasih oleh-oleh kurang-kurang, yang penting itu ya siwaknya, bukan sajadahnya. Kalau sajadah bisa beli sendiri ya. Dari sifatnya penting. Karena untuk ibadah. Kalau sajadah itu nggak ada fadilahnya, Bapak sholat pakai sajadah nggak masalah. Tapi kalau bersifat itu ada efek kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, orang yang rajin bersiwak, wayurdir robba itu ya, itu akan mendapatkan ridho Tuhannya. Bu, Pak, mulut yang sering bersiwak itu gampang mendapatkan ridhonya Allah. Mulut kok diridhoi Allah, pasti yang keluar itu perkara yang baik-baik. Karena saya sampaikan orang bersifat bersih lahir, bersih batin. Maka di sini mendapatkan ridhonya Allah. Yang tadinya suka ngumpat, caci maki segala macam, kalau rajin bersiwak, lama-lama hobi mengumpatnya itu hilang. Kenapa? Dapat dari Allah. Tergantikan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ngomong yang penting-penting, yang bermanfaat, ngomongnya hati-hati betul, jangan sampai nyakitin orang lain. Kalau nggak pengen ngomong ya dikir. Yang tadinya nggak bilang dikir. Kenapa? Rajin bersih.
Nah, mulut kok dapat ridhonya Allah, doanya menjadi mustajab. Karena orang yang rajin bersimak, doanya mustajab. Makanya biasakan bersimak. Kalau nggak punya, Bapak bisa beli di toko-toko herbal, itu ada toko-toko oleh-oleh haji dan umroh itu sedia simak. Nah, yang bagus itu sekitar 15 sampai 17 ribu, itu bagus ya. Cuma cara pakainya jangan gelondongan gitu, Bapak gosokin ke gigi, ludah, nggak begitu Pak. Bapak ujungnya Bapak tetap pelan-pelan, sehingga nanti dia menjadi serabut kayak sikat, bulu sikat. Nah itu, serabut itu digosoknya seret itu. Dan yang rambutnya potong, kita lagi, itu Pak. Ini kadang-kadang yang nggak paham gelondongan gosoknya gigi, ya kedengerannya takut. Yang malah rusak lagi mulutnya. Kalau masih gelondongan, bagusnya kalau kamu dicek dikunyah-kunyah ujungnya, kunyah-kunyah pelan-pelan. Itu nanti keluar airnya. Nah airnya itu jangan Bapak buang, Bapak yang lama kayak berkumur itu yang lama, itu kalau itu airnya bermanfaat untuk kesehatan gigi, gusi, mulut dan tenggorokan. Itu biasakan. Kalau udah dipakai saya lihat cuci Pak, kan nggak dicuci, tetap dicuci. Cuci, besok pakai lagi. Yang ketiga, orang yang rajin bersimak, wa yusfitu syaitan. Orang itu dibenci setan. Bapak lebih senang dicintai setan atau dibenci setan? Serius Pak. Kalau pengen dibenci setan, Bu, rajin bersimak. Itu setan kamu dekat. Jadi di samping itu sunnah Rasulullah, kayu itu punya keistimewaan. Enggak kayu yang dibenci setan. Makanya rajin itu dijauhi setan. Kalau mulut jauh dari setan, kira-kira yang keluar dari mulutnya kebaikan atau keburukan? Pasti kebaikan. Rajin bersimak. Nah itu, bangun dong. Dipakai, mau kerja pakai, jauh dari situ. Yang berikutnya, wa yuhibbuhur rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dicintai. Jadi kasih sayang Allah lebih banyak diberikan kepada orang yang rajin bersimak daripada yang tidak bersimak. Dicintai. Orang kalau dicintai Allah, ya luar biasa. Pasti orang itu akan terjaga. Yang tadinya mau maksiat, ya jadi ada aja itu gagal dan alasannya itu sehingga gagal berbuat maksiat. Beda dengan orang yang tidak dicintai Allah, hukumnya begitu Pak. Kalau orang yang tidak dicintai Allah, setiap kali dia mau berbuat maksiat sukses terus Pak, nggak pernah gagal. Sebaliknya orang yang dicintai Allah, dia gagal terus melakukan kemaksiatan, walaupun dari neraka loh kayaknya. Orang yang tidak dicintai Allah gagal terus ketika mau berbuat baik. Maunya mau ngaji, ujung-ujungnya ya nggak datang lagi. Udah dari tahun kapan, dia buat ngaji ya nggak datang aja. Sampai ketika dia sakit, kalau sembuh ngaji enggak juga. Beda dengan orang yang dicintai Allah, selalu ada kesempatan untuk berbuat baik. Itu kita raba diri kita. Jadi yang dicintai Allah atau dicintai setan. Nanti bukunya di situ, ya Bu. Jadi kalau tiba-tiba keluar malesnya, malas mau ngaji, malas mau sholat, malas. Sudah berarti jelas ibu bapak sedang dicintai setan. Kok nggak berusaha untuk bangkit, untuk sembuh? Ya udah begitu terus, nggak sembuh. Makanya, alhamdulillah, setiap kali kita bisa berbuat baik, itu bukti tanda kita sedang dicintai Allah. Wal hafadah, tidak hanya Allah yang mencintai, tapi
lagi hafadh. Hafadh siapa? Malaikat penjaga. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya setiap kalian manusia lahafidhin, ada malaikat penjaga. Kiraman katibin, yang mulia dan selalu mencatat perbuatan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kita itu dijaga malaikat. Semakin bagus kita rajin bersiwak, maka semakin malaikat itu tambah cinta sama kita. Kalau malaikat udah senang sama kita, Allah kasih keselamatan buat kita. Harusnya tabrakan selamat, harusnya itu jatuh selamat, gak jadi jatuh begitu Pak. Nanti Bapak bisa merasakan, ya Allah, kok saya bisa selamat? Nanti begitu Pak. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya saya itu tabrakan. Kadang-kadang itu akal kita sampai nggak logis kok bisa ya. Ya itulah tanda Bapak sedang dicintai hafadh, yaitu malaikat penjaga. Kenapa? Nah itu tadi rajin bersiwak, itu tanda dicintai. Yang berikutnya, yang berapa? Wa yashuddul li'ata. Orang kalau rajin bersiwak akan kuat, menguatkan apa? Al-li'ata, yaitu gusi giginya. Gusinya makin kuat, giginya yang kuat, gusinya juga kuat. Maka saya perhatikan tuh orang-orang yang rajin bersiwak, Pak, udah tua-tua tuh giginya masih utuh, bersih utuh. Tapi yang gak rajin bersiwak, nah, usia 40 udah mulai copot tuh. 1, 2. Ini orang yang hadir tidak ada yang utuh gak gigi? Gak ada, 50 habis. Apalagi sikat gigi enggak, bersiwak enggak bisa. Orang tua kita dulu minang, tahu minang Bu? Itu juga giginya bagus, cuma kelihatan kotor aja. Isinya bagus, cuma kotor. Tapi kalau siwak bersih dan dia tetap kuat, bagus, gusinya sehat, giginya juga bisa. Yang berikutnya waya qat'ul bulghoma. Siwak itu memutus atau menghilangkan bulghom. Bulghom itu apa? Riak atau lendir-lendir di dalam mulut. Ada orang itu berlendir mulut, riak mulut. Nah, kalau pengen bersih, rajin bersiwak. Habis bersiwak jangan dilepas, kalau ada bau-bau siwak, kalau itu bagus. Jadi membersihkan lendir-lendir bulghom, baik itu lendir di mulut, bahkan sampai lendir di hidung, itu bersih, barokahnya bersiwak. Kan gak enak kalau berlendir, Pak. Ngomong gak enak, ngaji gak enak, apalagi jadi imam. Kalau berlendir gak enak banget. Gak usah apa namanya. Kan dulu ada kalau tidak ada digurah ya. Kalau gurah itu sakit Pak. Tapi kalau pakai siwak gak sakit. Tapi itu telaten yang sekarang pakai. Yang berikutnya, dulu waktu saya mondok menghafal Quran, itu guru saya wanti-wanti betul, selalu menanyai kalau siwak gak, pakai siwak gak, nanyain dulu Pak. Karena itu tadi kata guru saya, satu, penghafal Quran atau pembaca Al-Quran itu harus bersiwak biar mulutnya bersih. Kalau mulut bersih, buat ngaji enak, terang bahasa. Kalau bahasa banyak lendir, gak enak. Yang kedua, penghafal Quran kenapa harus bersiwak? Menambah kecerdasan sehingga menghafal lebih mudah. Dan itu sangat-sangat betul. Jadi dulu kita kemana-mana ngandungin siwak. Mau bikin hafalan, mau murojaah, mau setoran, ada guru siwak gitu. Tujuannya itu tadi, menambah kecerdasan, diberikan kemudahan. Dan itu saya rasakan luar biasa. Yang berikutnya, wa yutayyibul
An-nakha itu an-nafsu minal qalbi, yaitu nafas, bau nafas. Ada orang bau nafasnya itu jelek, walaupun dia udah bersihkan gigi itu, tetap baunya gak enak. Itu bau nafas itu dari dalam, Pak. Tadi dari hidung maupun dari perut. Walaupun udah bersihkan gigi, barang bersihkan gigi 10 kali, tetap baunya mulut, bau nafas itu gak enak. Jadi beda, ada bau mulut, ada bau nafas. Nah, bau nafas itu kalau pengen seger, gak bau, rajin bersih. Ibu, bapak nanya sama pasangan, nah, istri bau mulut, alias seger apa bau gitu. Selama ini jangan cuek. Makanya kalau istri gak mau dicium suaminya, mungkin gara-gara apalagi perokok, ya kan? Harus hati-hati terima kasih, Pak. Bau nafas, bukan bau mulut, bau nafas. Dan itu ada, kalau orang nyebutnya ya bau nafas buaya. Jadi jarak ngobrol nih, jarak setengah meter 1 menit itu udah bau. Dia ngomong, setiap dia ngomong bau. Karena itu yang bau bukan mulutnya, nafasnya. Nah, biar bersih. Atau kalau mau rendam tuh air suar, yang air panas, tutup sebentar, nanti minum. Itu cepat menghilangkan bau nafas. Kasihan pasangan ibu kalau bau mengidap mulut dan sebagainya. Ya, bau. Masih nyium istri nggak bau ya? Alhamdulillah. Kalau istri dalam menyium ada. Yang berikutnya, wa yudfi'ul mirrah. Wa yudfi'ul mirrah, yaitu bisa menghilangkan. Al-mirrah, mirrah itu adalah racun di dalam perut. Itu bahasanya bersiwak. Maka kalau habis bersiwak, ya, itu dia kalau memang ada rasa-rasanya gitu kan, kayak siwak. Itu membersihkan racun-racun dari tenggorokan masuk ke makada itu perut. Tapi dibersihkan dengan barangnya air siwak. Jadi orang yang punya keluhan perut, entah itu lambung, asam lambung, radang khusus, ya, sering-sering bersih. Atau tadi rendam minum air, rendam minum air. Itu nanti insya Allah sebab berdasarkan keterangan kita racun-racun itu bersih. Sebab kita kan apa baik kita makan, ya, habis ngopi, minum teh, minum sprite, makan ini, baru kita kayak apa tahu kan? Itu nanti bisa menjadi racun tuh. Nah, itu bisa dinetralisir dengan nanti bersiwak atau minum beberapa air siwak. Yang berikutnya, wa yujlil basar. Nah, ini luar biasa nih, Pak. Wa yujlil basar. Orang yang bersiwak itu akan memperjelas al-basara, penglihatannya. Orang kalau bersiwak, Pak, insya Allah terhindar dari penyakit mata. Makin tua tetap awas matanya kalau rajin bersiwak. Wa yujlil basar, jelas pandangan mata. Yang rajin Bu, rajin biar matanya sehat sampai tua itu masih sehat. Lihat Quran, baca Quran, masih kelihatan, masih tegas banget lihatnya. Yang ada orang sok baca Quran nggak kelihatan, kelihatan duit jelas banget. Itu mah beda itu. Biar sehat matanya. Kadang-kadang kan kita aneh, kan siwak itu di mulut, apa hubungannya dengan mata, gitu kan? Itulah yang disebut sebagai mukjizat. Setiap syariat, entah itu wajib ataupun sunnah, itu semua mengandung mukjizat. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad
orang muslim harus meyakini itu. Jadi jangan dikira sekedar ngelakuin sunnah, enggak, ada unsur mukjizat di dalamnya yang kadang-kadang nggak masuk akal, dan memang nggak masuk akal. Kalau mukjizat masuk akal ya bukan mukjizat namanya. Yang digosok mulutnya yang sehat makanya itu kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi itu kan mukjizat. Yang berikutnya wayudhibul baqarah. Wayudhibul baqarah dan menghilangkan baqar. Baqar itu apa? Raihatul fam, yaitu bau mulut. Ini bau mulut bersih gara-gara siwak. Wa huwa as-siwak, dan itu semua minas, waktu semua yang dilakukan siwak tadi minas sunnati, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah sendiri itu tidak pernah meninggalkan bersiwak. Sehingga dalam keterangan yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, sabda Rasulullah, as-salatu bis-siwaki afdalu min sab'ina salatan bi ghairi siwaki. As-salatu bis-siwaki, salat yang dilakukan dengan bersiwak, afdalu itu lebih mulia, min sab'ina salatan, daripada 70 sholat diberi siwakin dengan tanpa bersiwak. Oh, luar biasa. Sholat 2 rakaat bersiwak itu lebih mulia daripada 70 sholat yang tanpa bersiwak. Coba, ini hadis. Jadi secara lahiriah menyehatkan, batiniah menyehatkan, secara pahalanya lebih besar. Dan kelipatan pahala ini tidak hanya dalam urusan sholat, urusan apa saja. Bapak baca Quran, orang baca Quran tanpa siwak, satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau pakai siwak itu 70 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Biasakan bersiwak. Bapak mengerjakan sesuatu, naik motor, bersiwak, memang itu nanti tetap ada barokahnya. Naik motor ya jadi barokah, motornya jadi barokah. Niat hajat kita mau pergi kemana dikabul oleh Allah sebab bersiwak. Kejadian yang luar biasa. Salah satu, saya kedatangan pasien, jamaah saya juga, karena dia merasa sulit, ada kesulitan dalam menagih hutang. Jadi tanya dari hutang, saya tanya hutangnya berapa? Hutang bisnisnya nilainya 200 juta. Udah terlambat berapa? Terlambatnya udah hampir 2 tahun. Ya sudah, besok pagi baca bismillah, baca sholawat, jangan lupa bersiwak. Siwak, iya bersiwak. Berangkat bersiwak, dan sampai rumahnya juga bersiwak lagi. Sampai rumah, sebelum masuk bersiwak. Alhamdulillah barokahnya bersiwak, Pak. Itu tadi kan dapat ridhonya Allah, mulutnya jadi lebih berkah. Ya, orang yang tadinya susah ditagih hutangnya gara-gara bersiwak, itu orang kayak apa? Kata dia nih, yang tadinya galak, keras, itu berubah jadi lembut, Pak. Jadi lembut, jadi santun, terus buru-buru dibayar walaupun tempo sampai seminggu, tapi lunas 200. Tadi kan hampir 2 tahun nggak keluar, nggak dibayar, itu galak. Model begitu Pak ya. Yang galak kan yang ditagih-tagih. Itu barokahnya bersiwak. Alhamdulillah saya. Begitu saya ke rumah lagi, cerita itu tadi, alhamdulillah saya
istri bapak itu turun. Sebab apa? Omongan kita itu menjadi barokah. Jadi didengar diperhatikan. Termasuk orang tua yang omongannya dari didengar sama anak, ya Bu. Anak kita kan ada yang modelnya begitu ya. Orang tua ngomong sampai capek, anak tuh masuk UPK, keluar UPK, nggak berbekas. Omongan kita nggak berbekas di hatinya. Nah salah satunya kalau kepengen didengar oleh anak omongan kita orang tua, rajin-rajinlah bersyukur. Omongan kita itu menjadi barokah, berbobot, didengar, dipahami. Itu barokahnya bersifat. Termasuk para pedagang, kalau pengen nawar dagangannya biar laku, berzubi, ya bersifat. Kalau bersifat, orang yang tadinya nggak jadi nggak mau beli, udah jadi beli Pak. Dan cuma lihat-lihat doang. Itu nanti soal barokahnya orang yang bersifat. Omongannya itu masuk ke hati. Gitu. Jadi beli dan oh jadi, ternyata mau bilang nggak jadi udah jadi. Nah, itu barokah. Jadi yang ditawarkan itu barokah. Ya, rajin bersifat. Rokok boleh, tapi siapa yang ditinggal? Oh, pas terus. Sehingga pembeli yang saya membeli gak jadi beli, kenapa? Mulutku bau, kan begitu namanya. Beda kalau bersifat berkah. Demikian juga bermanfaat.